Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sobat luar biasa. Ketemu lagi bersama Novi Purba di podcastnya SLB Negeri Serdang Mudagai untuk lembaran kerja di hari Kamis tanggal 1 Februari 2024. Seperti biasa ya, sobat luar biasa, kita selalu memberikan informasi terkait praktik baik yang ada di SLB Negeri Serdang Mudagai. Kalau kemarin-kemarin nih kita sudah membahas tentang komunitas, kegiatan komunitas kita ya, komunitas belajar di SLB Negeri Serdang Mudagai dengan berbagai bentuk media pembelajaran. Dan hari ini kita mulai lagi nih dari awal ya, untuk pembelajaran yang ada di dalam kelas ya. Kalau kemarin-kemarin memang kita membahas tentang pembelajaran di dalam kelas ya. Ada beberapa ketunaan di SLB Negeri Serdang Mudagai dan kita sudah kupas tuntas ya tentang pembelajaran di dalam kelas. Hari ini Novi mau coba bawa ya beberapa pembelajaran yang ada di luar kelas ya. Walaupun mungkin ada beberapa ketunaan ya ke beberapa kelas yang mungkin anaknya tidak mampu di dalam maksud Novi di dalam di luar kelas gitu ya. Nah, kalau hari ini kita mau bahas tentang pembelajaran di luar kelas, nah, Novi sudah memanggil satu orang tenaga pendidik nih yang udah biasa banget kita panggil di ruang podcast kita. Ada Bapak Muhammad Ridwan Lubis. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Novi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan Uh-uh. di podcast luar biasa ini. Iya. Pak Rido, kita kan ini Pak Rido nih ketua komunitas belajar ya. Iya, benar. Saya Iya, penggerak atau ketua komunitas belajar Kombelista. Kombrista. Jadi Kombelista itu merupakan sebuah komunitas belajar yang sudah ada di SLB Negeri Serdang Bedagai yang merupakan sebuah akronim, yaitu Mm, Komunitas Belajar Autisme dan Tunagrahita. mm, Jadi di mana mewadahi para pendidik yang mengampu atau mengajar peserta didik autisme dan tunagrahita seperti itu, Bu Novi. mm. Ya, kalau kemarin-kemarin kan kita udah banyak nih ya Pak Rido men-share praktik baik proses pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira hari ini pembelajaran yang Pak Rido bawa nih, kira-kira bisa nggak sih di luar kelas? Sebenarnya ini konsep kita pembelajaran di luar kelas ya, sobat luar biasa. Cuman ini kita tanya dulu nih sama Pak Rido, bagaimana pembelajaran di kelasnya Pak Rido nih? Mumpuni nggak kalau misalkan belajar di luar kelas? Baik, terima kasih Bu Novi. Saya sedikit bercerita bagaimana uh, yang pernah saya lakukan terkait pembelajaran di luar kelas. Misalnya memang ini terkait dengan literasi ya, budaya literasi. Pada semester kemarin eh, sekolah ya beserta seluruh peserta didik pergi berkunjung ke eh, kebun binatang Rahmat Zoo dalam rencana itu outing kelas lah atau pembelajaran di luar kelas. Nah, salah satu kegiatan tersebut saya gunakan sebagai pembelajaran di luar kelas. Bagaimana pada waktu itu peserta didik dapat mengamati berbagai macam satwa yang ada di sana, mereka mengetahui bagaimana rupa, bagaimana suaranya, Mm-mm. walaupun ada beberapa peserta didik saya autisme yang kelas 8 Mm-mm. tidak bisa membaca keterangan yang sudah ada di uh, pelang masing-masing satwa tersebut. Jadi Oke. itu menurut saya sebuah pembelajaran di luar kelas dan merupakan sebuah budaya untuk menguatkan literasi seperti itu Bu Nopi. Itu Mm-mm. sedikit saya ceritakan untuk pembelajaran di luar kelas. Ya, baik. Nyinggung-nyinggung masalah literasi, Pak Rido. Sebenarnya kan memang literasi ini nggak terkait tentang baca, tulis aja ya kan. Tapi tentang literasi itu banyak ya Pak Rido cakupannya ya. Bukan hanya untuk baca, tulis, tapi kalau istilahnya seperti Pak Rido bilang tadi, dibawa siswa ke
kegiatan outdoor ke kebun binatang seperti itu. Kita kan memperkenalkan sama mereka jenis-jenis hewan seperti itu kan. Nah, otomatis kan itu udah literasi juga walaupun dia mungkin hanya sebatas mendengar gitu. Mendengar menyebutkan, "Oh, ini namanya ini." gitu ya. Karena kan kelas Pak Rido mungkin ada beberapa anak yang belum bisa baca, Benar sekali belum Bu bisa Novi. tulis gitu. Jadi kegiatan literasinya itu ya seperti itu gitu ya Pak Rido. Iya, benar. Kalau pembelajaran di dalam kelas yang mau Pak Rido angkat pada saat ini, apa itu? Baik, terima kasih Bu Novi untuk pembelajaran di dalam kelas, karena memang sudah saya sampaikan di awal bahwasanya ada eh, beberapa peserta didik saya yang tidak eh, bukan tidak mampu ya, tidak situasional lah atau tidak kondusif jika saya lakukan pembelajaran di luar kelas. Mm-mm. Jadi karena saya lihat banyak lebih banyak peserta didik yang bisa belajar di dalam kelas, maka saya pilih untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Baik. Saya amati bahwasanya ada permasalahan terkait di pelajaran matematika, khususnya mengenal waktu. Jadi ada peserta didik saya yang sering atau kerap bertanya, Mm-mm. jam berapa kita pulang Pak, jam berapa kita istirahat. Sementara memang sudah ada jam di dalam kelas, begitu juga jam tangan ya, jam tangan saya. Saya sampaikan dia bisa melihat karena ini jam digital, jam punya Mm-mm. saya. Tapi Mm-mm. kalau jam dinding, jam analog seperti Mm-mm. itu memang agak sulit membacanya. Jadi ya terkait dengan permasalahan tersebut, maka saya cari solusinya menggunakan sebuah media pembelajaran seperti itu Bu Nopi. Mm-mm. Ini Mm-mm. yakni media pembelajaran papan waktu. Papan waktu. Jadi sama seperti jam, jadi dari papan ya. Kemudian ada angka 1 sampai dengan angka 12. Mm-mm. Kemudian di angka 1 tersebut ada bentuk dan warna Mm-mm. Mm-mm. di masing-masing angkanya seperti itu. Jadi memang anak-anak seperti peserta didik saya berinisial DS, kemudian ZRA. Mm-mm. Kalau yang DS ini bisa kemampuan akademiknya di bidang matematika ya cukup bagus, tapi yang di Mm-mm. bidang isi inisial ZRA ini Mm-mm. dia masih bisa menyebutkan angka saja. Mm-mm. Makanya ada gunanya bentuk-bentuk bangun dan warna tersebut, itulah untuk melatih kemampuan koordinasi mata dan tangan dia seperti itu. Oh, berarti di setiap angka itu warnanya berbeda. Warnanya berbeda dan Uh-uh. bentuknya juga berbeda. Jadi bentuknya ya bukan hanya bentuk bangun datar sih, memang ya ada bentuk-bentuk bangun yang lain lah. Uh-uh. Jadi nanti ada apa ya, seperti puzzle. Mm-mm. Nanti puzzle itu disesuaikan sama masing-masing bentuk bangun tersebut dan warna di tiap-tiap bentuk bangun tersebut. Ini saya lupa, mohon maaf, saya lupa membawanya. Seperti itu medianya. Baik, berarti teknis cara pemakaian medianya gimana Pak Rido? Ya sama, kita jelaskan dulu media pembelajaran papan waktu itu seperti apa, bagaimana cara menggunakannya, kemudian kita beri contoh di papan tulis, kemudian kita beri kesempatan peserta didik untuk maju ke depan untuk menjawab soal tersebut menggunakan media papan waktu ya, tetap dibantu dengan saya sebagai guru. Pendidik. Kemudian kalau tingkat keberhasilannya Pak Rido dengan menggunakan media yang sudah Pak Rido buat, tingkat keberhasilannya memang cukup signifikan ya. Karena memang kita tahu bahwa peserta didik berkebutuhan khusus itu memang perlu ditunjang dengan strategi, metode ataupun media pembelajaran yang menarik pula. Menarik dan interaktif. Kalau hanya menarik tanpa interaktif sepertinya sia-sia ya. Bukan sia-sia, tidak cukup efektif lah seperti itu Bu Nopi. Jadi kalau dia sudah menarik media pembelajarannya atau strategi ataupun metodenya menarik, kemudian interaktif, peserta didik diajak bermain, belajar,
menggunakan media, strategi atau metode tersebut, Mm-mm. ya diharapkan memang ada peningkatan, walaupun memang perlu waktulah seperti itu. Yang penting dia sudah mau tahu memahami ini jarum panjang menunjukkan apa artinya jam, kemudian jarum pendeknya menunjukkan menit seperti itu, kemudian setiap 5 menit itu berapa hitungannya, seperti itu mungkin Mm-mm. ada peningkatan lah pengetahuan dari penggunaan media pembelajaran tersebut. Baik. Terima kasih Pak Rido. Sepertinya menarik ya Sobat Luar Biasa. Dan untuk kalian yang penasaran bagaimana teknisnya Pak Rido bersama peserta didiknya di dalam kelas, kalian nanti bisa lihat ya Sobat Luar Biasa di video yang bakalan ada juga nih di setelah video ini ya Pak Rido. Benar sekali, benar. Kita nanti akan putar videonya dan kalian akan lihat seperti apa Pak Rido bermain sambil belajar bersama peserta didiknya di dalam kelas. Terima kasih Pak Rido untuk waktunya sudah hadir di podcast kita. Dan ya masih banyak lagi pastinya PR kita Pak Rido untuk 1 semester ini ya, untuk pembelajaran, administrasi segala macam. Dan ya kalau nanti ada waktu berkunjung kembali ke podcast kita ya Pak Rido. Terima kasih Bu Novi. Siap, Baik. saya kalau diundang sama Bu Novi saya selalu siap. Baik, terima kasih. Kalau gitu Novi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Denny, salam Pak Rido dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk anak-anak semua. Sudah rapikan meja dan kursinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rapikan meja dan kursinya. Sudah. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bizikri ilma wa dukmi pama wa amalan sholihan. Amin. Jadi terus Pak Rido. Zia. Terus. Dah. Denny, lihat. Ya Pak. Denny apa kabar? Baik. Baik, sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa tadi pagi? Sarapan nasi sambal sama tempe goreng. Nasi sambal sama tempe goreng. Zio lihat. Zio apa kabar? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa tadi pagi? Nasi goreng juga setiap hari. Bukannya makan mie. Bukannya makan mie ya. Sudah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Putra Ansari. Putra Ansari. Kemana mereka? Setiap hari dia nggak datang Pak. Setiap hari tidak ada. Mas Mangsan. Ini Pak. Pak. Ini Pak. Sudah? Sebelum belajar, Pak Rido data kehadirannya dulu. Yang dipanggil namanya, angkat tangan. Angkat tangan kanan. Iya. Hari Senin, tanggal 22 bulan Januari tahun 2024. Denny Setiawan hadir? Hadir. Hadir. Kok dia bilang hadir? Padahal kan aku, bukan kamu. Zio Rojan hari hadir? Hadir. Yang nggak hadir catat. Bagus. Sudah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Iya, pintar. Sudah? Sudah. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Pelajaran apa Pak? Ini Pak. Pelajaran matematika. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Mengenal Kemarin Denny dan Zio belajar dengan Ibu Rani. Bapak pergi tadi. Iya. Kita minggu kemarin belajar tentang mengenal bangun ruang. Mengenal bangun ruang. Coba ini disebutkan. Bang Dua saja. Dua contoh bangun ruang. Tabung. Bubus. Pintar. Zio, coba sebutkan. Satu saja.
Tabung. Tabung. Pintar. Tabung. Sudah. Hebat semuanya. Tepuk tangan dulu. Tabung. Hebat. Sudah. Tabung. Hari ini hari apa? Siapa yang tahu? Hari Senin, Pak. Hari Senin. Pintar. Tanggal berapa? Tadi Pak Ridho sudah sebutkan. Tanggal 2002. Tidak, itu tidak tanggal. Tidak tahu. 2004. 22. 22 Januari 2024. 22 Januari tahun 2024. Sudah. Denny, tolong bantu Pak Ridho buat hari dan tanggal hari ini. Bulannya sama tahunnya tidak usah. Ibu. Apa, Pak? Nah. Apa? Ada dua. Nah, tolong Pak Ridho buat tanggal Ya, ini. dan nama hari. Dah. Tulis. Hah. Ya, terima kasih. Jadi Pak Ridho. Tanggal 22 Januari 2023. Sudah. Semuanya lihat. Lihat Pak Ridho. Zio simpan sebentar. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal waktu. Siapa yang punya jam tangan? Angkat tangan. Nah, coba tunjukkan jam tangan Zio. Jam berapa sekarang? Aku nggak punya jam tangan. Aku cuma ada di HP aja, Pak. Jam berapa? Dua. Nah, masih kurang tepat jawabannya. Sekarang, Aku punya jam dinding di rumah, Pak. kalau jam dinding kan tidak bisa dibawa. Dan Bukan. sekarang pukul 8 lewat 48 menit. Artinya jam 9 kurang. Nah, Ini kayak kenapa Pak Ridho bertanya tentang jam atau waktu? jam itu untuk menunjukkan pukul bangun atau pukul jam berapa kita bangun Pintar ini. dan jam berapa kita sholat. Iya, pintar sekali. Ini kalau menuju angka 9 itu berarti tertidur, Pak. Iya. Nah, karena kita hari ini pelajarannya pendidikan agama, budi pekerti dan matematika. Sekarang Pak Ridho tanya tentang sholat. Coba siapa yang bisa menyebutkan 5 waktu sholat? Aku tahu, pertama subuh, saat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah subuh sholat? Sholat zuhur lah. Pintar, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur? Asar, maghrib, isya. Asar, maghrib dan isya. Sudah, Pak. Jadi terus Pak Ridho. Aku nonton TV banyak, Pak. Sholat maghrib, Pak. Iya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengenal waktu sholat. Nah, kamu sholat kan, Gio? Coba siapa yang tahu pukul berapa kita sholat Tunggu dulu. subuh? Tunggu dulu. Berapa ya, Pak? Nah, masih bingung kan? Ini aku mau tahu sama kakaknya, Pak. Iya, kita sudah. Zio lihat, Denny lihat. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal waktu. Lihat, Pak Ridho sudah membawa media pembelajaran jam Ini apa, Pak? dinding beserta dengan bentuk-bentuk bangun. Ini bintang, Nah, bintang, opal, bulan. ya, sini dia. Ada berbagai macam warna dan angka dan bentuk. Aku suka bintang. Jadi nanti Denny akan belajar mengenal waktu, Zio akan belajar mengenal bangun. Jadi Zio nanti mencocokkan Kan aku di ingin setiap juga. papan. Iya, ini juga, tapi ini kita belajar tentang waktu. Sudah. Lihat. Ini media pembelajaran Pak Ridho. Sekarang coba Pak Ridho buat satu contoh gambar jam dinding. Gio, kau ada jam di rumah nggak?
Belum. Waduh, kau buang. Apa ya? Kau jual jam dinding kamu. Belum. Saya nggak tahu. Apa ya? Mau beli jam dinding di sana ya? Iya lah. Berapa? 10 juta. Nah, sudah. Nah, seperti ini dia. Untuk waktu tidur kan jam 9. Sudah kan, Den? Ya. Untuk masalah Sudah. oke, siap. Pada jam Pagi, bangun cepat. itu terdapat jarum panjang dan jarum pendek. Pintar. Coba. Jarum panjangnya berwarna apa? Merah. Merah. Jarum pendeknya berwarna apa, Zio? Merah. Tidak. Berwarna apa ini? Ini warna apa? Hijau. Berwarna hijau. Hijau. Pintar. Jarum panjang menunjukkan apa? Siapa yang tahu? Jam pada menunjukkan pukul 4 Menit. menit. Jarum pendek menunjukkan Ah, jam. Jam. 11. Jadi kita akan belajar cara membaca waktu atau cara membaca waktu Misalnya jam. ada itu kalau mau sholat. Iya. Boleh kita contohkan Sholat bisa. waktu sholat. Waktu sholat subuh itu Jam. waktu Kamu ke masjid lagi Dio. Ini Kalau subuh dengan tuk 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 Allah Akbar. jam 5 lewat pukul 5 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Kan aku pernah nengok sholat maghrib di TV. Jadi ya benar ini. Coba lihat, berarti kalau jam pukul 5 lewat 16 jarum panjangnya jarum pendeknya ke angka berapa? Nah, tunggu dong, jawab pendeknya ke angka ini. Tadi Pak Rido bilang jarum pendek itu menunjukkan jam, berarti Jam 4. Jam? Jam 4. ke angka berapa? Ke angka 25. Ke angka Nah, ke angka 5. Lihat, ke angka 5. jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya ke angka berapa? 9. 9. Kurang tepat maksudnya. Jadi, 45. 5. Oh itu. Coba sekarang kita hitung. Dari 12 ke 1 itu 5 menit. Nah, kan ada 5 menit. 1, 2. 1 ke 2 10 menit. 2 ke 3 15 menit. Ini pukul berapa? 16. 16, berarti di titik yang mana? Titik yang itu. Titik ini kan? Nah, berarti jarum panjangnya ke titik yang di bawah angka 15. Nah, seperti ini dia pukulnya. Waktu sholat subuh seperti ini, Jiu. Ya, seperti ini nih. Iya, iya, iya. Pukul berapa? Subuh, asar, maghrib, 5. subuh, 5 asar, lewat 16. 5 lewat 16 menit. Nah, ini dia. Ini jarum panjangnya ke angka di bawah angka 3. Bisa. Jadi cara menghitungnya ini dari 12 ke 5 menit sampai ke 11 12 60 menit. Makanya 1 jam itu berapa menit? Siapa yang tahu? 10, 60 berapa? 60 menit. Nih, nah, lagi. Sudah, Aku mau cocokkan aja lah. kamu cocokkan. Karena aku suka bentuk-bentuknya ya. Ya, tidak apa-apa. Sudah. Kemudian sekarang keluarkan buku dan alat tulisnya dulu. Ini. Keluarkan buku dan alat tulisnya. Oke. Ini. Oke. Denny juga keluarkan buku dan Karena alat aku mau tulis. belajar. Oh iya. Ini harus ini. Tapi kan aku nggak belajar lah Pak. Aku sudah mengerti. Ya. Kemudian kita akan belajar mengenal tentang bangun, ruang, dan warna. Coba dilihat. Ini. Ini bangun apa? Nah, bangun. Tunggu. Aku tahu persegi. Lebih tepatnya Persegi. segi 5. Segi 5. Ada berapa sudutnya? 1, 2, 2, 3, 4. 3. 4, 5. Ya, 4. Segi 4. segi 4. Taruh Tapi sini. bukan persegi. Nah, tanya di mana? Di angka 4. Sudah. Ini dia ini.
segi 6. Coba dari angka 12. Dari angka 12 dulu, Den. 1 Dari angka 12. ini. Mana dia bangunnya? Ini. Nah, cocokkan. Ya. Kemudian 1. Apa ini bentuknya? Tidak apa-apa, dicocokkan saja. Ya. Angka 2 Tung. Api. berbentuk hati. Hati. Ya, kita. Angka 3, lihat. 3. Anu. Sudah? Sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Pak Arido sudah menyiapkan beberapa, Tapi kan aku nggak ngejar. iya nggak apa-apa, beberapa pertanyaan. Nanti Denny tuliskan. Apa nih? Iya, apa? Ini Denny tuliskan di gambar, dibalik Apa ini? Oke. Ini ngapain? dengan menggunakan media pembelajaran papan waktu berwarna. Jadi Ini sudah bagus. Denny, gambarnya sudah bagus. Waktunya sudah menunjukkan pukul yang tepat. Panggilnya dulu. Oke. kapan nilainya Pak? Ya. Sudah? Duduk yang bagus semuanya? Ya. Sudah. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang jam. Tentang jam, cinta. Tapi tepatnya kita sudah belajar tentang mengenal waktu. Nah, itu tanya. Sholat subuh. Waktunya jam berapa? Jam 5. Jam 5, pukul 5 lewat 16 16 menit. Nah, sekarang Pak Rido tanya satu lagi saja. apa? 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? Tadi Pak Rido sudah sebutkan. 1 jam kan 15. 60 menit. 60 menit. Ya, betul. Sudah paham semua anak-anak? Paham, Pak. Paham. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, Sebelum pulang, marilah kita berdoa. pulang, Pak. Kok pulang? Padahal yang di sekolah. Ya, tidak apa-apa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Denny, pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, rapikan meja dan kursinya. Kita bersiap untuk pulang. Kenapa, Pak? Kok cepat pulangnya? Hah? Kok cepat pulangnya, Pak? Lagi. Pak, kok cepat pulangnya, Pak? Sudah. Kok cepat pulangnya? Kenapa memang, ini dia, apa ada ketinggalan? Lagi deh. Ini kayak mana? Sudah, salah Pak Rido.